Semua itu adalah titipan Tuhan. Usah terlalu sombong kalau engkau punya harta, punya mobil, punya rumah, punya kemegahan dunia ini. Letakkanlah kebanggaanmu dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita diberkati dengan tema hati yang bersih. Hati yang bersih dari bebas, bersih dari iri hati, bersih dari sakit hati, bersih dari kepahitan. Saudara yang saya kasihi, tugas kita lah menjaga hati. Kita nggak bisa menjaga perkataan orang, kita nggak bisa menjaga penilaian orang, kita nggak menjaga perkataan orang tentang kita. Bahkan kita tidak bisa menjaga perasaan orang. Tidak tugas kita membahagiakan orang. Tidak tugasmu membahagiakan pasanganmu. Tidak tugasmu membahagiakan anak-anakmu. Ingatlah saya katakan, yang bisa membahagiakan semua orang adalah dirinya dengan Tuhan Yesus. Akhirnya dirinya lah yang memutuskan dia bahagia atau susah. Dia iri atau senang lihat orang maju. Tidak tugas saya untuk membuat istriku bahagia. Nggak mampu aku membahagiakan istriku, anakku nggak bisa aku bahagiakan. Karena yang membuat dia bahagia adalah keputusannya dengan hatinya. Tidak tugasku membuat saudara bahagia semua. Tugas saudara membuat engkau bahagia. Bahagia adalah sikap hatimu. Bagaimana engkau menyikapi hatimu. Jangan ingin jadi pahlawan, ingin membahagiakan semua orang. No. Hatimu penting jaga. Kita hanya bisa berbuat baik. Saya hanya bisa berbuat baik kepada istri, berbuat benar, mengasihi, melayani. Tapi untuk bahagia tidak tugas saya. Untuk bahagia adalah tugas diri masing-masing. Maka dikatakan Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sama-sama katakan, tugas saya menjaga hati saya. 1, 2 ya. Coba pegang hatimu, katakan, saya jaga hati saya. Saya tidak mau iri hati. Saya tidak mau sakit hati. Saya tidak mau kepahitan. Saya tidak egois. Saya jaga hati saya. Bilang sebelahnya, tugasmu jaga hatimu. Mana lebih saudara semangat, jaga hati atau jaga HP? Harusnya kita lebih waspada jaga hati. Tapi kita lebih sibuk jaga HP. Kalau udah HP hilang, HP. Tapi hati nggak dijaga, HP dijaga. Jaga hatimu. Supaya jangan sikit-sikit sakit hati aku. Benci aku, kepahitan aku. Salahmu itu. Kalau engkau sakit hati, yang salah siapa? Katakan, kalau saya sakit hati, 1, 2 ya. Salah saya sendiri. Kenapa nggak kujaga? Amin. Jadi kalau ada orang curhat samamu, sakit kali hatiku, salahmu. Kenapa? Karena tidak kau jaga. Sakit kali hatiku lihat dia, omongannya nggak bagus, toksik, racun. Kita nggak bisa jaga omongan orang. Dalam kitab Filipi 4 ayat yang keempat sampai kepada ayat yang ke-7. Sama kita baca, 1, 2, ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Iri hati dan kepahitan adalah penyakit hati yang merampas damai sejahtera dalam hidup kita. Namun firman Tuhan memberi jalan keluar agar hati kita kembali bebas dan bisa bersuka cita. Bagaimana kita menang atas iri hati dan kepahitan? Berdasarkan prinsip Nats ini. Saudara, ketika kita mulai kepahitan, kita mulai iri hati, maka dirampas sukacitamu. Saudara, bukankah kita sering sekali melihat orang senang, kita kurang senang? Penyakit 4S.
Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Jadikanlah dirimu senang lihat orang senang, susah melihat orang susah. Jangan sampai ada di hatimu melihat orang yang kau benci, tiba-tiba jatuh, kemudian kau bilang, ih mati nggak dia? Jangan gitu. Jangan inginkan kejatuhan musuhmu. Jahat di mata Tuhan menginginkan kejatuhan musuh. Ya, jangan mau engkau menjadi orang yang senang lihat orang jatuh. Kita harus senang lihat orang senang. Kita senang melihat orang makin kaya. Engkau senang melihat yang sebelahmu lebih cantik daripada engkau. Kalau engkau senang melihat yang sebelahmu makin cantik, maka aura kecantikannya masuk ke dalam dirimu. Itu. Kalau engkau senang melihat orang kaya, aura kekayaan mendekat padamu. Orang yang senang lihat orang sukses, dia nggak lama lagi sukses hidupnya. Orang yang susah melihat orang sukses, dia makin susah, makin susah, makin susah, makin susah. Amin. Siapa yang pernah iri hati? Angkat tangan. Yang tidak pernah iri hati, maju ke depan. Tanya sebelahnya, kau iri hati tentang apa? Tanya sebelahnya. Kan di saat-saat Natal seperti ini kadang-kadang ada orang beli baju baru, beli handphone baru, rambut baru, sepatu baru, tas baru. Kemudian kita lihat dia lenggak-lenggok begini, lenggak-lenggok begini. Biasanya ibu-ibu itu kalau iri hati biasanya dia bisa pakai bahasa verbal. Antara ibu-ibu dengan ibu-ibu, lewat nanti seorang anak-anak ibu-ibu yang lain pakai begini. Maka ibu-ibu yang duduk-duduk itu akan begini. Terus ibu-ibu yang sebelahnya pun agak longor. Apa Eda? Apa Eda? Bahasa verbal, kami nggak tahu itu. Itu hanya ibu-ibu yang tahu itu. Bahasa bibir. Baru dilihat. Iya, memang sok kali gayanya. Lihat itu rambutnya dimerah-merahkan, padahal hitam dia. Sukanya lah. Dan rambutnya. Kita nggak perlu iri hati lihat orang makin cantik. Amin. Kalau lihat orang cantik, Tuhan percantik lagi dia. Gak lama lagi kau cantik. Itu. Kalau kau lihat ada orang punya dapat cowok, engkau belum dapat cowok, nggak usah iri. Baru kau bilang, kok bisa sejelek ini dapat ya? Nggak bisa. Kadang-kadang di pengantin itu kita yang mengkritik. Ada pria tampan menggandeng wanita yang agak jelek. Gini-gini. Kita yang mengkritik-kritik. Dipelet kalau saya cowok ini ya, dipelet. Bukan urusanmu itu. Urusanmu untuk hadir di pesta itu. Gak perlu kau menganalisis kenapa cowok itu mau. Kita suka kali membahas pengantin. Cantik itu gak sama semua negara. Ada negara yang ku tahu, cantik kalau cewek-ceweknya atau cowok-cowoknya gemuk-gemuk. Lihat di YouTube. Satu negara apa itu? Mauritius. Ya. Mauritius. Nah, itulah. Ya pokoknya adalah di YouTube. Pokoknya lihat itu. Saya lihat itu ditunjuk istri saya. Ini YouTube-nya. Semua di sana katanya kan cantik kalau ya ibu-ibu itu padat. Bukan kopong, padat. Karena dilarang bilang gemuk. Bilang padat boleh. Berisi. Saudara, maksud saya, nggak urusanmu itu melihat orang cowok itu begini. Nggak urusanmu. Urusanmu adalah urus dirimu, jaga hatimu. Tetanggamu nanti beli AC, kau yang kedinginan. Karena terlalu jauh. Baru kau bilang sama suamimu, menggigil Pak, menggigil. Kenapa? AC mereka dekat kena ke kita. Maksudnya meleseng-lesengi suaminya. Meleseng-lesengi hatinya, memanas-manasi suaminya. Ya nggak usah. Baru kemudian tetanggamu kalau beli mobil. Baru kumpul ibu-ibu, kita bahas dulu berapa gaji suaminya. Ngapain kau bahas? Katakanlah dia golongan 4A, segini gaji pokoknya. Lihat di Google berapa gaji 4A. Tambahkanlah ada tunjangan, sekali ditunjang, 3 kali tunjang, berapa kali tunjang. Dapat dia tunjangan, katakanlah 20 juta. Mobil berapa cicilannya? Kok kau urus uang orang? Bilang sebelahnya, hitung uangmu. Bilang sebelahnya, hitung uangmu, gak usah hitung pendapatan orang. Ngapain ini orang-orang iri hati ini tersiksa hidupnya. Ciri-ciri orang iri hati apa? Payah bersuka cita. Bawaannya pokoknya iri aja. Lihatlah bibir yang iri beda itu. Dengan bibir yang sukacita.
Kalau bibir sukacita kan, kalau yang iri jatuh dia. Pernah kalian jumpa kan bibir yang jatuh? Entahlah. Coba kalau orang yang sukacita, senang lihat orang maju, senang lihat orang sukses, senang lihat orang cantik, senang orang lihat lebih hebat. Amin. Saudara, yang pertama kata Rasul Paulus, bersukacita di dalam Tuhan. Katakan, saya bersukacita dalam Tuhan. Surat rasulan Paulus ini disampaikan ketika dia di penjara. Dalam penjara dia dipasung. Menderita menurut kita di penjara. Tapi dalam penjara itu menginspirasi, memotivasi, mengingatkan jemaat Filipi tetap bersukacita. Walaupun ada penderitaan ikut Tuhan. Dan sekarang pun kusampaikan kepada jemaat di YouTube. Kepada saudara semua yang mendengar ini. Saya hanya katakan sekali lagi, bersukacitalah dalam Tuhan. Ingat, poinnya bersukacita dalam Tuhan. Itu loh. Bukan bersukacita karena pencapaian. Bukan bersukacita karena apa yang kau miliki. Bukan bersukacita karena apa yang kau dapat. Saudara kalau naik, katakanlah liburan. Saudara berangkat dari Medan ke Parapat, Lake Toba, Danau Toba. Aku tanya, saudara mulai bersukacitanya setelah tiba di Danau Toba atau sejak mulai berangkat? Betul? Sejak mulai berangkat. Bahkan sebelum berangkat pun sudah mulai ada aura sukacita. Istriku tuh begitu. Kita siap-siap. Dia udah sukacita sebulan sebelum berangkat. Maksudnya apa? Catat apa mau dibawa? Catat, bawa ini. Ini, handuk, baju, kaos kutang, ini, bawa semua. 3 cok listrik, bawa, semua, bawa. Tidak terlis. Kenapa? Aura sukacitanya sudah dirasakan. Jadi aura sukacita itu bukan harus sampai kita ke Australia dulu baru sukacita. Sejak kita sudah mulai tahu, Australia, atau Bali, atau pantai Bali, atau Balige. Yang penting ada Balinya. Saudara, sukacita, aura itu loh. Kan enak ketika menyusun baju pun udah, kita mau berangkat. Tapi ada loh orang mau berangkat ke Parapat, bertengkar dulu suami istri. Jadinya kita berangkat. Aura sukacita hilang. Tapi ada juga orang sampai di penatapan, nggak sukacita suaminya, tetap diam aja begini. Itulah yang kau bawa makhluk aneh. Ada loh orang yang kujumpai, sampailah, paling enak kan di Parapat itu kan ketika naik kan agak-agak mual ya, agak capek. Kan pohon pinus, pohon jambu, entah apa itu, naik. Terus pas nampak bukit gini kan, turun baru nampak Danau Toba. Siapa di sini pas nampak Danau Toba? Danau Toba. Walaupun sudah kau lihat 100 kali itu sebenarnya. Danau Toba, hilang stresku, utang tetap bayar. Tapi ada orang dalam mobil itu, lihat, Danau Toba. Dilihat dia, nggak berubahnya aku lihat gitu-gitu aja. Soalnya kan manusia bisa beda-beda. Ada yang berekspresi, indah kali Danau Toba itu. Plong, bebas kurasa. Hijau, lihat perahu-perahu, ada ombak. Itu yang benar, itu yang sehat. Yang sakit itu dilihatnya begini. Dari kecil itu kulihat. Ini orang yang sakit jiwa itu. Gak ada lagi ekspresi. Orang yang sehat jiwa tahu, saat orang ketawa, dia ketawa. Saat orang sedih, dia sedih. Dia seperti di ruangan ini. Orang semua udah ketawa, dia nggak ketawa terus. Itu. Jiwa terganggu. Masa hakimi? Tapi memang begitu. Kalau engkau udah jarang ketawa, jiwamu sakit. Tanya sebelahnya, kapan terakhir kali kau ketawa? Tanya sebelahnya. Baru dia bilang, kurasa 2020 lah terakhir. Sebelum tsunami, sebelum COVID kapan? 2019, 2020 COVID. Iyalah, 2019 aku terakhir ketawa. Sedihlah hidupmu. Ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bagaimana caranya? Buatlah sumber sukacitamu dari Tuhan. Karena semua bisa hilang. Lihat tsunami. 2004, lihat bencana longsor. Banjir bandang.
Orang kaya mati, miskin mati, pejabat mati, tidak pejabat mati. Semua. Kalau kau buat bahagiamu dari hartamu, habis hidupmu. Semua yang kau miliki dalam hitungan detik bisa lenyap. Siapa menyangka rumahnya pindah. Bayangkan gedung gereja ini pindah ke Podomoro. Memang itu yang terjadi. Bilang sebelahnya, tahu nggak kau cerita itu? Bilang, bukan sekedar humor ini fakta. Gedung sebesar ini bisa pindah ke padang bulan. Baru kalian bilang, kok pindah GBI Pelita? Aku pun nggak tahu. Namanya bencana. Tsunami kan begitu. Kapal besar itu masuk ke kota. Sampai saya Banda Aceh. Jadi museum. Jadi museum itu kapal besarnya. Saya berkunjung ke kapal itu. Nggak diambil lagi. Legenda cerita 2004. Menewaskan 200.000 masyarakat Aceh. 200.000. Sekarang ini info yang ku dengar udah ribuan yang meninggal dunia, ikut yang terhilang, bisa lagi lebih banyak. Artinya apa? Nggak usahlah kau bangga dengan apa yang kau miliki. Nggak usahlah engkau meletakkan bahagiamu dengan hartamu. Sebentar juga nyawamu bisa hilang kok. Nyawamu aja nggak milikmu, hartamu nggak milikmu, istri nggak milikmu, anakmu nggak milikmu, suamimu nggak milikmu. Semua itu adalah titipan Tuhan. Usah terlalu sombong kalau engkau punya harta, punya mobil, punya rumah, punya kemegahan dunia ini. Letakkanlah kebanggaanmu dalam Tuhan Yesus. Bukan harta, bukan pencapaian. Jangan kau bahagia karena kau wisuda. Wisuda 4 tahun lagi kalau betul-betul belajar. Kurang belajar 5 tahun. Enggak belajar, enggak tahu lah, tanya itu. Seperti temanmu itu. Mahasiswa abadi. Karena terlalu lama. Maksud saya, jangan sukacita nanti setelah wisuda. Tidak, sejak engkau kuliah sudah sukacita. Itu loh. Bukan setelah wisuda. Bahkan banyak orang setelah wisuda nggak kerja, duka cita. Ya, berduka cita bagi orang yang wisuda nggak kerja. Tanya semua. Rata-rata yang kutanyain, Pak, sakit Pak, setelah wisuda nggak kerja. Memang betul. Tuntutan habis wisuda, kerja. Kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat yang ke-18 sama-sama kita baca, 1, 2 ya. Namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan. Beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kitab Nabi Habakuk ini berkata, walaupun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun mengecewakan, pohon anggur tidak berbuah, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba tidak menghasilkan, sekalipun itu terjadi bagimu, tapi Alkitab berkata, tetaplah bersorak-sorai dalam Tuhan, tetaplah bersukacita dalam Tuhan. Bukan dibilang di sini, kalau engkau buah anggur penuh, atau domba-dombamu bagus-bagus semua, pohon-pohon bagus-bagus semua. Maksudnya, kalau kau sukses, kau capai targetmu, kau capai apa yang kau rencanakan, baru kau ketawa. Itu kesalahan. Alkitab bilang, saat engkau kehilangan uang pun bisa bersuka cita. Saat kehilangan HP ini pun bisa bersuka cita. Jangan berhalakan HP ini. Tentu kecarian wajar toh. Di sini bisnis, daftar, pekerjaan, semualah di sini yang kita sosmed. Tapi kita nggak bersuka cita karena ini bisa hilang nggak HP ini? Bisa. Dompetmu bisa hilang? Bilang sebelahnya, nyawamu pun bisa hilang. Jangan buat ini. Betul, memang panik lah. Aduh. Aku juga gitu kemarin. Aku kasih HP ku sama anakku, dia ngomong, mana HP ku? Kulit, gak apa-apa, kasih sama si Hani. Oh iya. Ya wajar kecarian. Tapi setelah kita sadar, nggak usah berhalakan ini, nggak usah ini buat jadi berhala. Jangan ada berhala. Apa itu berhala? Segala sesuatu yang lebih tinggi nilainya dari Tuhan Yesus, berhala. Kalau ini lebih hebat dari Tuhan Yesus, berhala. Kalau istriku lebih tinggi dari Tuhan Yesus, istriku berhalaku. Nggak boleh.
Jadi saya berdoa, setiap saudara, taruhlah sukacitamu dalam Tuhan. Sekalipun engkau dalam kesusahan, sekalipun ada penderitaan rumah tangga, keluargamu, dan engkau membanding-bandingkan dirimu. Ingat, membandingkan toksik. Melihat orang untuk motivasi boleh. Tapi untuk membanding-bandingkan, kau lihat di sosmed, Instagramnya, lihat pak istrinya bahagia kali dibuat suaminya, dikasih sepatu, dikasih baju, dibawa ke Bali, dibawa ke Eropa. Hidup tidak sebahagia sosmed. Nomor 2, berlomba dalam kebaikan. Meskipun saudara ada dalam kesusahan, Alkitab katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Tetaplah engkau bisa memberi di dalam kekuranganmu. Di tengah pernikahan kami ada persoalan. Ada orang minta doa tentang pernikahan, minta pendapat, saya layani. Memang sedikit saya ada merasa tertuduh ketika kami di titik terendah. Saya khotbah tentang pernikahan tentu sulit kalau saya dalam keadaan terpuruk. Tapi saya tahu, Tuhan tahu kelemahanku, Tuhan tahu kekuranganku, Tuhan tahu dosaku. Kenapa mereka undang saya tentang pernikahan? Karena Tuhan mau agar aku tidak fokus menangisi masalah kami. Tuhan mau aku wake up, bangkit jadi berkat. Lihat Paulus, dia sakit. Apa sakit Paulus? Matanya rabun. Sapu tangannya mendoakan orang sembuh, orang sakit disembuhkan. Tapi lihat, dengan sapu tangannya orang disembuhkan, matanya nggak sembuh. Itu yang disebut duri dalam daging. Ada kelemahanmu. Setiap orang ada kelemahannya. Jangan kau merasa rumah tanggaku nggak sempurna, aku nggak bisa melayani rumah tangga yang lain. No, dalam kelemahanmu ada kekuatan Tuhan. Dalam kekuranganmu ada kasih karunia Tuhan. Saya hanya katakan, Tuhan, ini rumah tanggaku, ini masalahku, ini persoalanku. Dalam kekurangan dan kasih karuniamu cukup. Dalam kelemahanku Tuhan tolong. Tahukah saudara, ketika aku fokus menolong banyak pernikahan orang, pernikahan kami naik, naik, naik. Ketika aku menolong orang dalam parenting, mendidik anak, aku juga semakin naik bersama ibu dengan naik dalam parenting. Ketika engkau kekurangan orang, bisakah engkau memberi? Ketika engkau kekurangan uang, bisakah engkau memberi? Katakan uang di dompetmu hanya ada 25.000 sekarang. Bisakah engkau memberi orang makan? Bisa. Indomie 3.000 satu. Pangsit ada yang 15.000. Artinya engkau memberi dalam kekurangan. Mungkin kau bilang, Tuhan aku aja kurang. Tapi dalam kekuranganmu itu Tuhan mau engkau tetap berbuat baik. Bukan begini, cukup dulu sama aku, melimpah dulu aku baru memberi. No, apa yang ada padamu bisa kau beri. Tuhan nggak suruh kita memberi apa yang tidak ada. Tuhan suruh memberi apa yang ada pada kita. Lihat janda yang memberikan, janda Sarpat. Untuk hidup dia dan anaknya baru cukup tepung dan minyak dibuli-buli. Tapi lihat bagaimana dia memberi dalam kekurangan. Tuhan cukupkan. Saudara yang saya kasih, ketika engkau menolong orang, tidak harus cukup bagimu. Ada orang memberi dalam kecukupan, ada orang memberi dalam kelimpahan, ada orang memberi dalam kekurangan. Kurangnya untukmu, tapi hatimu mulia. Bahkan di Natal seperti ini, kalau engkau beli baju baru untuk Natal, kau tunda, kau beri untuk orang yang bencana alam. Natalmu sempurna. Natalmu sempurna. Hatimu mulia. Karena kau memikirkan orang susah, kau memikirkan Tuhan. Memikirkan orang miskin, kau memikirkan Tuhan. Memikirkan orang sakit, kau memikirkan Tuhan. Siapakah gambaran Tuhan di Alkitab? Orang miskin, orang di penjara, orang susah, anak-anak yatim. Aku berdoa itu ada padamu. Berlomba-lomba dalam menabur kebaikan. Jangan jemu-jemu. Galatia 6 ayat 9-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada, Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Terus, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dalam bencana ini ada seiman, ada tidak seiman. Utamakan yang seiman. Yang tidak seiman juga tolong. Kita harus menolong. Saya berdoa setiap saudara bisa dipakai Tuhan untuk menabur kebaikan. Hidup ini adalah titipan Tuhan. Jangan berkata, cukup dulu sama aku, kaya dulu, aku baru memberi. No.
Memberi dalam kekurangan itu mulia di hadapan Tuhan. Tapi bukan berarti uang sekolah anak kau kasih, uang cicilan rumah dikasih. Bukan itu. Maksudnya adalah uang sakumu misalnya ada 20 ribu, 30 ribu. Masih bisa. Janganlah kau ambil uang susu anak. Janganlah kau ambil uang sekolah anak. Bukan itu maksudnya. Tetapi uang yang bisa kau pergunakan, kau susahkan, kau sisihkan, bukan sisa. Memberi bukan sisa. Memberi disisihkan. Persepuluhan bukan sisa, disisihkan. Memberi kepada orang susah bukan di sisa-sisa, disisihkan. Untuk pekerjaan rumah Tuhan ini lagi pembangunan. Untuk menjelang gereja masuk Natal, sekali ibadah kita 24 malam itu paling repot. Karena ibadah kita hampir 3.000 orang. 24 malam itu hanya 2 sesi. Ini akan sangat penuh. Makanya ada renovasi, jebol sana, jebol sini, beli kursi, itu dana, uang semua. Dan saya tidak pernah mematok dan memaksa semua jemaat. Doakan. Kalau engkau doakan, Roh Kudus bisa pakai dirimu. Kalau Roh Kudus yang menggerakkan, engkau memberi dengan sukacita. Saya terlatih sejak mahasiswa. Berkorban untuk tidak makan pangsit untuk pekerjaan Tuhan. Saya sudah terlatih sejak masa muda. Kami bisa jalan kaki untuk pelayanan. Uang ongkos kami serahkan untuk pekerjaan Tuhan. Sudah terlatih saya sejak masa muda. Dan orang yang memberi dalam pengorbanan, rohaninya cepat memberi. Rohani cepat bertumbuh. Kalau engkau memberi dalam pengorbanan, rohanimu cepat naik. Dari caramu menggunakan uang, Tuhan tahu kemana engkau mencintai Tuhan. Aku berdoa, engkau bisa membantu orang bencana, orang kekurangan di kiri kananmu. Tetaplah berbuat baik. Yang ketiga, berjuang melawan kekhawatiran. Setiap kita pernah khawatir. Siapa yang pernah khawatir dalam hidupnya? Siapa yang sedang khawatir? Nggak usah angkat tangan. Saudara, ketika khawatir, apa yang kita lakukan? Alkitab bilang dalam kitab Filipi 4 ayat 6 sampai kepada 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Katakan sama-sama, ketika saya khawatir. Ayo, tukang khawatir ikut ini. Katakan sama-sama, ketika saya khawatir, saya datang kepada Tuhan, saya berdoa tentang khawatirku, dan aku mengucap syukur. Ulangi sama-sama, yang mengulangi ini pasti melakukan nanti. Dan akibatnya, berkatnya pasti kau rasakan. Katakan sama-sama, ketika saya khawatir, saya serahkan khawatirku kepada Tuhan, di dalam doa dan ucapan syukur. Ayat yang ke-6, lihat. Ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ketika engkau menyerahkan khawatirmu, coba semua genggam dulu khawatirmu, tes. Apa yang pernah kau khawatirkan? Tanya sebelahnya, kau khawatir apa? Ada nggak orang khawatir jodoh? Ada? Ada orang khawatir nggak menikah? Ada khawatir nggak punya anak? Ada orang khawatir nggak kerja? Ada orang khawatir sakit penyakit? Ada orang khawatir masalah masa depan? Ada khawatir masalah keuangan sekarang ini? Jangan genggam. Bilang sebelahnya, jangan genggam. Sakit tanganmu digenggam? Coba Tuhan bilang, serahkan padaku. Buka. Kuserahkan pada Tuhan. Coba sama-sama katakan, kuserahkan pada Tuhan. Buktinya kau serahkan pada Tuhan apa? Enggak kau pikirkan lagi terus. Dan setelah kau serahkan pada Tuhan, Tuhan kasih apa? Damai, sejahtera di pikiranmu dan di hatimu. Melampaui yang kau pikirkan, Tuhan kasih padamu. 1 Korintus 2:9, apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau lihat, yang tidak pernah kau dengar, tidak pernah timbul di hatimu, disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Pesanku sama saudara, serahkan khawatirmu. Jangan genggam. Kalau kau genggam, engkau akan capek hidupmu. Aku berdoa, berhentilah engkau membanding-bandingkan dirimu. Nikmati apa yang ada padamu dengan ucapan syukur. Enaknya makanan ketika kau bersyukur. Terima kasih buat mie goma ini. Tandanya masih kau goma aku Tuhan. Terima kasih. Mie goma ini, terima kasih. Antara mie goma dengan spaghetti beda jauh harganya, betul? Mie goma 5.000 di daerah kami.
Kalau pakai telur tambah 1.500. Kalau setengah telurnya 1.000. Ya itu memang begitu harganya. Yang pakai spaghetti 50.000. Lihat. Makan mie goma. Tapi kau bersyukur, terima kasih Tuhan. Alhamdulillah. Terima kasih buat mie goma ini. Semua karena kebaikanmu. Kau makan dengan nikmat, enak. Makan spaghetti yang mahal. Steak yang mahal. Daging yang mahal. 200-300 ribu. Tapi kalau kau makan dengan muka suntuk, itu ayamnya pun bangkit dari kematian. Karena ayam itu takut melihat mukamu. Jadi gagal aku mati. Pesanku sama saudara, syukurilah apa yang ada padamu. Amin. Jangan kau lihat di Natal ini, udah bergandeng-gandeng si Lilis, udah bergandeng-gandeng si Erna, si Sabet. Ya Tuhan, Riris. Udah bergandeng-gandeng semua orang ini. Seperti kelapa gandeng. Gak ada yang ku gandeng Tuhan. Gak usah kau iri. Tuhan tahu siapa jodohmu. Tuhan tahu yang terbaik padamu. Amin. Yang penting buka hatimu. Bangun karaktermu. Bangun imanmu kepada Tuhan. Indah pada waktunya Tuhan berikan. Yang belum punya rumah sendiri menetap di bumi ini. Gak ada yang menetap karena dunia ini gak menetap. Engkau melihat orang punya rumah, tetanggamu membangun. Berkati. Lebih bagus lagi, lebih kaya lagi mereka, lebih hebat lagi. Lihat, rumahmu gak lama lagi ada. Betul. Kau lihat orang punya mobil. Berkati Tuhan. Tambahkan bannya. Jangan, jadi truk nanti. Kalau kau bilang tambahkan bannya dari 4 jadi 8. Berarti kau menginginkan dia bawa truk. Berkati mereka Tuhan. Menikmati mobil ini. Lihat, gak lama lagi kau pun diberkati Tuhan.